Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami masih berbincang dengan ahli Feng Shui Ferry Wong. Tadi yang pembicaraan kita terputus pada masalah politik. Iya. Nah, bagaimana kira-kira gambaran politik di Indonesia di tahun Monyet Api ini, Master? Ya, untuk suhu politik ini bisa semakin memanas seperti api. Dan karena sifatnya monyet itu pindah-pindah, ya politik kita bisa saja pindah-pindah nanti dukungannya itu. Maksudnya bisa jadi konstelasi di DPR ini berubah gitu? Bisa, itu sangat bisa terjadi karena unsurnya api itu bisa semakin panas. Pindah-pindah ini artinya juga apakah ada pemimpin gitu yang pindah meninggalkan jabatannya untuk pindah ikut pilkada atau apa gitu? Bisa saja. Dan itu yang pindah partai itu bisa terjadi. Kemudian pindah kabinet, bisa saja. Jadi semua kemungkinan itu sangat ada. Akan sangat dinamis ya? Ya, dan penuh dengan gejolak seperti api. Apakah artinya akan lebih gaduh dibandingkan dengan situasi politik di tahun 2015 ini? Seperti kita ketahui kan 2015 sudah cukup gaduh lah ya suasananya. Apakah nanti di tahun 2016 nanti akan lebih gaduh lagi? Kalau 2015 ini kan unsurnya kayu, itu kalau ketemu kan kencang suaranya. Nah, kalau api ini semakin memanas. Jadi memanas dan menghangat? Menghangat, ya betul. Jadi kita bayangin api saja lah. Jadi kan kalau semakin besar itu kan semakin panas. Jadi kalau kita bisa redam emosi-emosinya ini tentunya lebih stabil. Oke, berarti para pemimpin, para politisi sebaiknya lebih menahan diri. Betul. Di tahun 2016 ini. Jadi emosinya ini kita kurangin sedikit, itu akan lebih bagus lah untuk membangun bangsa ini. Jadi kalau penuh emosi ya nanti jadinya semakin panas kan, semakin emosinya tidak terkontrol gitu. Jadi kalau api itu kan kecil jadi teman, kalau besar bisa jadi lawan. Nah, nanti malah tidak tercapai apa yang ingin dicita-citakan ya? Betul, malah bisa kacau jadinya. Tapi kita berharap semua yang baik-baik saja buat negara ini. Oke, kalau misalnya kita lihat pemimpin, ini katakanlah Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara, ini bagaimana dilihat dari shio-nya? Apakah ini adalah tahun yang bagus untuk Jokowi? Untuk 2016 Jokowi bisa lebih baik. Karena kalau di 15 itu kita lihat, itu kan masih ciong dengan unsur lahirnya. Nah, di mana kambing dengan kerbau itu ciong. Jadi oke, berarti Presiden Jokowi lahir 21 Juni 1961, itu shio dan unsurnya apa? Dia kerbau dan logam, 61. Oke, Ya, di tahun Monyet Api ini berarti gimana tuh gambaran kerbau logam? Bisa sedikit lebih santai, lebih napas, lebih leluasa lah dibanding tahun 2015. Jadi lebih baik dibanding tahun ini. Bisa lebih banyak bekerja gitu, lebih konsentrasi ke kerja. Lebih banyak untuk membangun infrastruktur kita akan lebih bagus. Jadi untuk gangguan bisa lebih sedikit lah untuk sionya ya, terhadap sionya ini ya. Tetapi politik ini kadang kan kita nggak ada yang tahu nih. Jadi bisa saja tiba-tiba berubah angin gitu. Oke, yang juga akan menarik adalah KPK. Ini bagaimana? Apakah bisa dihitung juga nih KPK, pemimpin KPK kan ini juga baru. Gimana di 2016? Ya, untuk KPK ini kita tentunya berharap yang terbaik untuk negara kita ya. Ya, semua berharap seperti itu, Master. Kemudian untuk dengan pemimpin KPK ini cukup bagus dari sionya. Dibanding yang sebelum-sebelumnya lah. Sionya apa sih Pak Agus? Untuk Pak Agus ya KPK-nya ya. Dia sionya sio monyet dan unsurnya api. Jadi cocok dengan tahun 2016 itu monyet dan api. Oke, artinya kinerja KPK diharapkan akan lebih bagus lagi. Diharapkan bisa lebih bagus lagi dengan pemimpin yang unsur sio ini. Oke, nah berikutnya adalah soal ekonomi nih. Bagaimana bisnis di tahun Monyet Api ini? Unsur-unsur apa saja yang harus dihindari? Unsur-unsur apa aja kira-kira yang akan bisa cuan di tahun 2016 ya? Kita akan diskusikan nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah di kursi Anda, kami akan kembali.